Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Simon Petrus Kamlasi, calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor urut 3. Kita ingin bertanya beberapa hal yang sangat penting setelah dialog kebangkitan ekonomi NTT hari ini yang dilaksanakan di Lampulingga Labs Function Hall. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang setidaknya bisa memberi gambaran seperti apa komitmen dan juga kesungguhan dari Bapak untuk memang mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT. Salah satunya sudah menjadi jenderal, sudah mapan secara finansial, sangat mandiri, kemudian punya karir yang sangat bagus di TNI, tetapi memilih untuk turun ke Nusa Tenggara Timur dan berkontribusi langsung sebagai calon gubernur. Apa sebenarnya yang memotivasi Bapak melakukan hal ini? Jadi selama saya berdinas di TNI, saya mencoba untuk memberikan beberapa karya saya yang langsung beririsan dengan kepentingan masyarakat. Jadi saya concern dengan air bersih, dan itu saya sudah kerjakan sejak 2013 ketika saya datang sebagai komandan detasemen peralatan di Kupang. Nah, dalam perjalanan sampai ke saya menyandang pangkat Brigadir Jenderal, saya melihat bahwa kemampuan saya ini sekuat-kuatnya saya lakukan mempengaruhi kebijakan Angkatan Darat, mengajak teman-teman untuk berkontribusi, tetap saja terbatas. Saya barusan mencapai 400-an titik di NTT untuk akses air bersih. Ini hanya contoh bahwa pengabdian saya untuk diberikan pada masyarakat dengan kapasitas saya sebagai TNI hanya seperti itu. Sekuat tenaga, bahkan sekarang TNI Manunggal Air kan sudah jalan, tapi kan terbatas di TNI. Sehingga salah satu pemikiran bahwa ada yang bilang begini, politik itu adalah pelayanan kemanusiaan. Jadi apabila kita ingin melayani sesama secara lebih luas, maka terlibatlah di politik. Karena keputusan-keputusan politik itu akan menghasilkan dampak yang masif. Salah satunya adalah terjun ke dunia politik dan menjadi kepala daerah. Ketika menjadi kepala daerah, maka keputusan ada di ujung pena saya, keputusan ada di pikiran saya, sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan pelayanan yang lebih luas. Menjadi jenderal, paling saya pensiun bintang 2 atau bintang 3. Taruh foto di rumah, orang datang ini pernah jadi jenderal. Tapi apa yang bisa saya perbuat? Sekarang dengan presidennya Pak Prabowo, kalau gubernurnya saja, kita lulusan sekolah yang sama, kita punya pemikiran dan hubungan kebatinan yang jiwa korsa yang luar biasa, dan itu peluang buat NTT. Sehingga saya melihat ini adalah permasalahan kesempatan untuk memperluas, memperbesar pencapaian yang sudah ada dan mempercepat pencapaiannya itu dengan bermodalkan jiwa korsa dengan Pak Presiden. Saya bukan mengandalkan beliau, tapi saya akan menunjukkan bahwa saya layak untuk diandalkan. Begitu. Caranya, udah saya ambil bagian dengan keputusan saya pensiun dini untuk maju sebagai calon gubernur. Biarlah bintang Timor ini, bintang NTT, Simon Petrus Kamlasi mundur untuk menciptakan bintang-bintang baru. Luar biasa, seorang jenderal turun kembali ke Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mulia memperluas kebaikan dan juga menampilkan bintang-bintang baru dari Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. Tentu saja banyak program prioritas, tetapi kalau boleh disebutkan dari berbagai program termasuk juga dengan dialog, saya melihat Anda tadi menyampaikan beberapa hal teknis yang mungkin bagi seorang pelaku usaha pun tidak sampai ke situ, berpikir soal peralatan-peralatan yang selama ini dipakai dan diekspor dari Lampung, itu saya pikir diimpor dari Lampung, saya pikir itu hal yang sangat teknis, tapi seorang jenderal bisa mengetahui hal-hal signifikan seperti itu. Kalau bicara soal ekonomi, kemudian faktor kemiskinan kita dan pembangunan NTT, 5 program prioritas dari seorang Simon Petrus Kamlasi untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, yang pertama bahwa kami akan melakukan siaga air. Siaga air ini kenapa? 80% penduduk NTT ini akses air bersih yang layak belum tercapai. Sehingga itu dulu, karena salah satu parameter tentang kemiskinan ekstrim itu ada di akses air bersih. Jadi ini program utama yang akan kita lakukan.
kita memastikan bahwa air itu sampai ke rumah-rumah dengan mudah. Yang kedua, kita pastikan tata kelola air yang sedikit moving forward. Artinya air permukaan yang ada, semua fasilitas embung, fasilitas bendungan yang ada, dengan sistem pengairan yang ada, kita optimalkan kembali, tata kelola ulang supaya air sampai ke dalam lahan pertanian. Itu penting, baik pertanian lahan kering maupun sawah. Ini kita pastikan, karena gairah petani untuk melakukan produktivitas ini tidak ada kata lain selain yang dibilang permodalan, bibit, pupuk, dan macam-macam itu. Air harus tersedia. Itu program prioritas, karena dari pengalaman hanya mengajak orang, kita sudah ratusan titik kita lakukan, apalagi keputusan ada di tangan saya. Yang kedua, kita harus siaga energi. Siaga energi dan air ini penting, saling mengisi. Dan tadi saya bilang, energi baru terbarukan kita merupakan potensi besar untuk kemandirian fiskal kita. Jadi itu saya akan mendorong, karena kita sudah berbekal keputusan Menteri ESDM untuk Sumba Iconic Island, pembuatan pembangkit listrik tenaga surya di Sumba, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan rantai ekonomi baru. Kalau ada 40 orang bekerja di sana, 40.000 orang, terus kita mendapatkan hasil PAD untuk daerah kita. Yang berikutnya lagi, geotermal. Sama, ini juga ekonomi hijau, ekonomi biru yang memang harus kita siapkan. Garam, rumput laut, itu semua harus kita dorong. Apa masalahnya sekarang? Itu yang harus kita atasi. Dan yang berikutnya lagi, bahwa masyarakat ini harus sudah mulai step up sedikit dari primer ke sekunder. Jalan sama-sama ini, ya, sehingga sektor-sektor dasar kita ini memiliki nilai tambah. Prime movernya memang pariwisata, tapi sektor primer dan sektor sekunder ini harus disiapkan untuk mendorong ini. Dan yang berikut, bahwa program pemerintah pusat yang harus kita sambut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita sampai 5% itu adalah program makan siang dan makan bergizi yang Pak Prabowo siapkan. Itu setiap bulan ada 3 miliar yang harus diserap oleh setiap kabupaten. Karena 30 miliar setiap hari, 1 miliar harus diserap oleh setiap kabupaten. Karena 30 miliar dalam 1 bulan di setiap kabupaten, 8 triliun di seluruh NTT. Itu harus kita serap dalam waktu 1 tahun. Ini langsung ekonomi meningkat. Jadi yang bicara tentang penyiapan sektor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, ini semua tidak ada cara lain kalau didukung dengan kondisi fiskal kita yang memadai. Caranya tadi, main dulu di kemandirian fiskal supaya kita bisa mendukung yang ada, sambil melihat pemerintah pusat bisa berbuat apa. Jadi jangan hanya bergantung terhadap pemerintah pusat, kita juga harus mandiri. Lihat dulu bagaimana kita ini bisa berbuat. Yang kedua, bahwa apa modal yang melekat di saya ini, kekuatan saya adalah di, ya maaf, sesuai pengalaman military leadership yang saya punya, itu tinggal saya kombinasi military and political leadership yang akan membuat saya sedikit akan mendorong birokrasi kita untuk berproduksi lebih baik, lebih aktif dengan pengalaman kepemimpinan saya. Jadi sudah barang tentu kepemimpinan yang disiplin akan saya terapkan berbanding lurus dengan kesejahteraan para pegawai. Karena ini akan berimpas sangat besar terhadap ekonomi kita. Karena apa? Investor akan lebih yakin kalau kita pelayanan aktif. Jadi kultur birokrasi kita itu akan saya sentuh dengan produktif, step by step sampai pada tingkat pelayanan aktif. Jadi itu gambaran utama dari program saya ke depan. Termasuk dengan pariwisata sebagai prime mover diikuti oleh faktor sekunder dan lainnya. Baik, dalam waktu belakangan ini banyak sekali ya, ini kita sudah masuk pada sesi pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur. Tapi tentu saja banyak juga hal-hal baru muncul di lapangan, termasuk juga yang dikatakan black campaign. Bagaimana Anda menanggapi situasi-situasi seperti ini? Apakah ada strategi tertentu atau menurut Anda cukup wajarkah? Atau kira-kira apa di balik ini?
kita berpolitik ini, harapan kita ke depan masyarakat mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang positif dan semakin dewasa gitu. Memang dari sisi popularitas dan lain-lain ini, bad news is a good news. Jadi kalau orang black campaign tentang saya semakin terkenal. Itu satu. Yang kedua, ketika masyarakat tahu yang objektif, maka keuntungan buat saya akan muncul. Kalau ini sudah terlanjur terjadi, memang saya berharap alangkah baiknya kita tidak melaksanakan ini. Karena ya kita tidak memberikan pembelajaran positif bagi masyarakat. Kalau saya secara pribadi memaafkan, nggak ada masalah. Cuma memang kita harus, ya ini pada kesempatan ini saya menghimbau juga kepada pendukung fanatik paket siaga, terus simpatisan, sudah ini jangan kita perbesar, kita bungkus saja sambil kita terus memberikan pengawasan terhadap dinamika di lapangan, jangan sampai terjadi lagi. Lapor cepat, temu cepat, deteksi dini dan cegah dini, itu harus kita kerjakan terus sampai pada hari pemilihan. Yang kedua, jangan sampai terjadi money politik. Tadi saya sudah dapat laporan ada pembagian sembako dengan janji-janji, ada yang mengumpulkan KTP dan lain-lain. Ya mudah-mudahan nanti kita cek itu tidak benar. Tapi janji bahwa kalau menang akan mendapatkan duit dan lain-lain, kasihan masyarakat. Saya kurang setuju. Makanya ya mudah-mudahan dengan pembelajaran tentang bagaimana karakter kita memimpin penawaran program, penawaran visi misi, ini membuat masyarakat lebih dewasa melihatnya dan mereka dengan teguh menentukan pilihan tanpa pengaruh yang begitu. Jadi sudahlah, kita doakan, tinggal berapa hari. Hasil survei belum saya umumkan, 1-2 hari. Oke, pertanyaan terakhir Pak, kalau terpilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, apakah akan mengajak tim lawan untuk berkolaborasi membangun NTT? Ya, jadi begini, saya ini kalau diizinkan jadi pemimpin, maka saya akan memimpin orang-orang yang memilih dan orang-orang yang tidak memilih. Sampai tanggal 27 itu kita boleh berbeda. Tapi setelah itu, itulah demokrasi. Siapa yang memimpin, itulah yang kita dukung. Karena semua niatan baik untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur. Hanya ini kondisinya berbeda dari gaya kepemimpinan masing-masing dan gaya program dan pendekatannya saja yang berbeda. Jadi sudahlah, saya akan mengajak semua, termasuk seperti Kadin tadi. Sudah jelas acara Kadin tadi itu menunjukkan bahwa Kadin itu sebenarnya sudah siap untuk menjadi mitra pemerintah dan sangat optimistik. Saya melihat acara tadi ke depan kita akan berbaur dengan ide-ide brilian. Baik, mungkin untuk terakhir ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur sebelum pemilihan nanti. Baik, saya sudah berkeliling NTT selama beberapa hari ini, ketemu dengan semua masyarakat profesi berbeda-beda dan kompleks, termasuk masyarakat yang jauh terpinggirkan, masyarakat adat, semua yang masyarakat yang rentan dengan segala problematikanya. Dan saya melihat ketimpangan yang luar biasa antar daerah. Di internal kita NTT saja banyak ketimpangan terjadi. Artinya satu kabupaten terjauh dengan kabupaten yang lain dalam sektor yang sederhana. Jadi ke depan saya berpesan, pilih pemimpin yang tepat. Apabila ini terjadi terpilihnya seorang yang terbaik, maka aspek-aspek yang saya katakan tadi dapat diatasi bersama. Ya. Jadi hari ini kebetulan saya ini adalah orang Timor. Di luar orang tidak tahu saya itu dari TTS itu yang mana, orang taunya NTT. Jadi saya mengharumkan nama NTT sejak saya sekolah sampai hari ini. Dan ini semangat NTT ini yang akan saya pakai untuk membesarkan seluruh daerah ini. Hanya kebetulan saya lahir di daratan timur, maka timur ini akan menjadi poros baru pembangunan dalam pengertian pemerataan pembangunan. Kita lihat kelemahan-kelemahan di mana. Kita bisa belajar dari Flores. Kita bisa belajar bagaimana menangani perkebunan-perkebunan. Di Flores full akan perkebunan. Timur bisa belajar di situ. Bagaimana peternakan, Flores belajar dari Timur.
hal yang harus kita lakukan. Ke depan pesan saya pada seluruh masyarakat bahwa pemilu nanti pemilu damai. Putuskan, berdoa, pilih pemimpin yang terbaik. Dan jangan lupa satu suara Anda semua sangat berharga. Jangan lupa datang ke TPS. Jangan lupa ajak semuanya untuk berpartisipasi. Dan bantu untuk melihat hasil pemilu itu. Dan jadilah saksi-saksi pemilu yang positif di lapangan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan ke depan pada saat selesai pemungutan suara. Demikian, dan semoga Tuhan memberkati maksud dan niat baik kita semua untuk masa depan NTT yang lebih gemilang, cerah, maju dan mandiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Terima kasih. Sukses.